Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia keimanan, keislaman, kesehatan. Salawat dan salam kita curahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya serta umatnya yang senantiasa istiqomah meniti jalan takwa. Jamaah salat Jumat yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita melihat bahwa kondisi intelektual umat Islam berada pada satu titik yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena memang teknologi yang berkembang begitu pesat membuat kita teralihkan, membuat konsentrasi kita terhadap konsep-konsep ajaran Islam yang berada dalam Al-Quran atau Sunnah, dalam hadis-hadis Nabi yang begitu banyak, sedikit terabaikan. Mungkin juga pada level yang memang di mana pada saat ini kita yang usia mulai setengah tua atau yang sudah tua, bahkan yang masih muda, anak-anak remaja, memiliki intensitas aktivitas yang berbau religi sangat minim. Justru ini akan berbahaya dan sangat membahayakan keberadaan negara di masa yang akan datang. Kita ambil pelajaran begini, Pak. Di tahun 40, 38 sampai 42 pada saat operasi PKI pertama, di tahun 65 juga bergerak. Kita lihat di Rusia dengan Lenin dan Stalin, kemudian di Tiongkok dengan Mao Zedong. Sekarang berubah. Kita lihat Rusia menjadi salah satu pelopor negara di Eropa. Tiongkok merupakan negara yang satu-satunya dengan elevasi ekonomi terbaik dan terbesar di dunia, sehingga membuat Amerika harus mengeluarkan COVID-19. Saya sedikit memberikan, kita sharing, Pak. Kenapa harus ada COVID-19 di Indonesia? Amerika dan Eropa punya kepentingan begitu besar di bumi Nusantara. Petrodolar yang harusnya bertransaksi dalam jumlah 82% di ekonomi global dunia, harus rontok di bawah 65%, kalah dengan yuan. Orang Eropa sudah punya euro. MBS Muhammad bin Salman menutup transaksi dengan petrodolar di Amerika. Di Amerika Muhammad bin Salman menutup transaksi petrodolar. Betapa hancurnya ekonomi Amerika sekarang. Indonesia salah satu tempat yang paling indah buat seluruh investor di dunia, menjadi salah satu sasaran dan saingan orang-orang di belahan dunia utara, selatan, timur, dan barat. Tapi sekali lagi, kenapa kita tidak bisa berbuat banyak? Karena memang level intelektualitas kita di level bawah, kita di grassroots, kemudian di DPRD, di DPR, MPR, Dewan Legislatif Yudikatif, kita tidak bisa berbuat banyak. Mereka bukan tidak cerdas, Pak. Mereka cerdas, mereka smart. Tapi sekali lagi, di sini ada Al-Quran, Pak. Kitabullah ini dokumen dari langit, ya. Argumentatif itu tidak bisa dibantah, tidak bisa didebatable. Tapi pada saat orang yang ahli ekonomi, geopolitik dan sebagainya, dia membaca ratusan ribuan buku, tapi dia tidak baca tentang apa yang ada dalam Quran. Dia tidak baca yang ada dalam kitab-kitab hadis yang isinya pesan Nabi, ratusan ribu, jutaan, sekian banyak. Hasilnya adalah mereka tidak memiliki objektivitas untuk menentukan dan menetapkan kebenaran. Saya seorang muslim, Bapak seorang muslim, kita tahu yang benar, kita ditugaskan untuk melaksanakan yang benar. Tapi pada saat kita ditugaskan untuk memutuskan sebuah perkara yang benar, kita belum tentu mampu, Pak. Karena di sekeliling kita ada kepentingan. Saya tanya, pejabat mana yang tidak punya kepentingan dengan jabatannya? Nggak ada, Pak. Misalnya di rakyat menyalonkan salon 2, 3, 4 presiden.
rakyat 270 juta, anggaplah 250 juta. Begitu masuk partai, partai tidak terima calon presiden. Yang harus diusung adalah calon presiden dari partai. Berarti kan pilihan rakyat yang 250 juta harus tereliminasi dengan kepentingan partai. Why? Karena orang yang ada di dalam partai, intelektualitasnya mementingkan feodalisme. Al-Quran dan Sunnah, Allah menurunkan Al-Quran, Rasulullah dengan berbagai macam bentuk sunnahnya yang mulia, tidak punya kepentingan. Apa kepentingan Allah dengan Quran buat kita? Nggak ada. Allah mau kaya, Allah maha kaya. Kita kufurkan sedunia, Allah nggak kekurang kerajaannya. Pada saat Al-Quran ditinggalkan, ini kan standar Pak, standar kebenaran kita ini Pak. Kenapa orang boleh bikin fakta palsu yang hoak tentang terorisme, radikalisme, humanisme, dan sebagainya? Mereka mau coba mentafsirkan kebenaran Al-Quran dengan keadaan sosial, pemikiran, dan perilaku mereka. Kalau Al-Quran mengajarkan kita wajib nikah laki dan perempuan, mereka bisa bikin laki dengan laki boleh. Dianggap Al-Quran sudah tidak up to date. Kalau dalam Al-Quran ada hak waris laki lebih besar daripada perempuan, mereka mengatakan Al-Quran is not fair. Al-Quran itu tidak adil menurut mereka. Artinya kesimpulan yang mereka buat tentang Islam, tentang Quran, itu terpenjara oleh kebodohan mereka. Misalnya kita baca Quran setiap hari ya, 1 juz, setengah juz lah artinya atau ayatnya. Ada sentuhan hidayah dari Allah. Ada orang baca buku sehari 1000 halaman, dia tidak baca Quran. Saya mau kutip seorang James Le Bon, seorang ateis dari Perancis. Dia bilang begini, berapapun jumlah buku yang saya baca setiap hari, kalau saya belum baca Al-Quran, kitab sucinya orang Islam, ada yang hilang dalam hidup saya. Pada saat saya baca Al-Quran, ada inspirasi yang begitu banyak. Orang ateis Pak. Anehnya kadang-kadang gini, kita lihat saudara kita sholat bareng jemaah sama kita, rukuk bareng, sujud bareng. Begitu kita ngomong soal syariat, kita ngomong tentang Islam, kayak maaf ya, kayak apa sih syariat Islam? Harusnya kan begini, bolehlah kita Islam berhadapan dengan saudara sendiri yang tidak setuju dengan syariat. Syariat itu kan utuh Pak ya, nggak bisa dilihat dari sebelah pihak, secara utuh lah. Kalau Anda tidak ngerti dengan syariat Islam, baca dong tafsir ulama. Ayo dong baca buku hadis. Ayo dong baca karya-karya besar ulama tuh jutaan jumlahnya. Jangan komen tentang sesuatu yang kita tidak kuasai secara empiris. Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita hafal ayatnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah, hai manusia, kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlihi, silakan bikin surat yang sama kalau bisa. Etis Pak, kita nggak akan mampu Pak. Surat Al-Isra. Qul la in istama'atil jinnu wal insu ala an ya'tu bi misli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din dzahira. Wahai jin dan manusia, kalau kamu bisa bikin yang sama dengan Quran, bikin. Kata Allah, kamu nggak akan bisa. Nggak akan mampu. Kenapa? Keterbatasan intelektual manusia untuk mengkonsepkan sebuah kebenaran tidak akan pernah 100% Pak. Kita misalnya belajar sejarah Islam dari Daulah Muawiyah, Abbasiyah, Seljuk sampai Utsmani. Tidak ada yang bersih, tidak ada yang murni dari kesalahan. Karena manusia punya ego, punya selfish, ada oligarki dan sebagainya. Nah, zaman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebagai orang yang ada di grassroots mencoba membangkitkan intelektual Quran dan sunnah intelektual sebagai dasar penopang ketakwaan kita nggak akan banyak berselisih. Oke lah, pakar ekonomi, pakar politik, bisnis dan sebagainya bicara sesuai dengan bidang mereka. Dalam Islam kan begini Pak, Anda boleh berpolitik, berekonomi, selama itu tidak diharamkan, go ahead, jalan. Ini halal, jalan, bisnis. Kalau haram, tar dulu. Allah melarang, dilarang ngambil hak tanah tetangga, terus ngambil hak orang lain, dagang dengan cara bisnis atau dengan cara nipu, dengan cara sogok menyogok, dilarang. Yang dilarang itu jelas. Kalau nggak dilarang, dalam Islam dibebaskan. Orang-orang Barat selalu menjudgment bahwa Islam itu narrow minded, sempit pikiran. Oh, entar dulu. 427 tahun Pak, 427 tahun orang-orang Eropa menyalin karya besar umat Islam. Dari soal kedokteran, dari soal teknologi, scientific research dan sebagainya.
Bapak-bapak kalau mau tahu, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki oleh Amerika itu punya Hitler, Pak. Sebelum tentara Hitler dibanguskan oleh sekutu, Amerika lebih dulu mengangkut 1.600 ilmuwan dari Jerman, dipindahkan semua ke Amerika. Amerika bisa aktifin? Nggak bisa. Dipakailah seorang ilmuwan ahli mikrobiologi dan nuklir dari Bulgaria. Gimana nih kalau dicoba di Jepang? Tes Jepang berhasil. Pertanyaan saya begini, kita umat Islam mampu nggak bikin nuklir? Mampulah. Ada seorang ahli nuklir dari Indonesia, 2 orang diajak kerjasama untuk bikin nuklir di Belanda. Mahasiswa kita, Pak. Nggak mau, dua-duanya ditembak mati di asrama. Itu kisah nyata, tapi ditutup-tutupi. Umat Islam mempunyai potensi yang tidak terbatas. Karena potensi yang sangat besar harus diredam. Afghanistan, di Irak, Syria, Damaskus dan sebagainya. Terlalu banyak potensi yang dimiliki umat Islam sehingga membuat orang-orang barat merasa iri. Iman kita kepada Allah itu membuat keberkahan tersendiri. Kan Allah janji, auzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya satu penduduk negeri itu beriman kepada aku, kata Allah, bertakwa, aku turunkan keberkahan dari langit, dari bumi. Pak, orang luar negeri itu bingung, Pak. Kalau dari Bogor sampai Cirebon diangkat tanahnya 200 meter ke bawah, itu emas semua, Pak. Bukan bohong. Di bawah Pulau Jawa dari ujung barat sampai ujung timur itu nyimpen triliunan barel. Bagaimana mungkin Amerika, Eropa nggak nafsu dengan Indonesia? Tapi sekali lagi, dalam konteks bisnis kita bebas. Tapi jangan sampai mereka, kenapa sih orang bure itu nggak suka dengan Islam yang kita bawa gitu? Kenapa? Islam mengatur berbagai macam kepentingan. Kalau di dunia ini, Pak, barang haram, uang haram yang beredar jumlahnya lebih dari 50.000 triliun. Di Indonesia saja, Pak, 1 tahun uang haram itu lebih dari 15.000 triliun, Pak. Kalau orang dengar Islam, Islam anti nih yang begini, pasti dihalang-halangi kita. Aku qouli hadza li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nasyukuru ala ni'amillahi azza wa jalla, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tahun 1812 pada saat kolonial Inggris menukar wilayah jajahan dengan Belanda. Dulu kita ini punya Inggris, Pak. Tahun 1812 tukar dengan Belanda. Inggris ambil Malaka, dia ambil Bombay, kemudian Tanjung Harapan di Afrika Selatan, Belanda dapat sini. Dulu masih kerajaan Protestan terbesar di Asia, di wilayah dunia. Di belahan dunia, Belanda paling besar. Apa yang dilakukan Inggris sebelum angkat kaki dari Indonesia? Seluruh catatan sejarah Indonesia yang ada di Sumatera dan di Jawa dibawa kabur oleh Thomas Stamford Raffles. Lebih dari 12.000 buku sumber sejarah Indonesia ada di British Library, Pak. Di Inggris. Pada saat Inggris menaklukkan Kesultanan Yogyakarta, itu yang dibawa 7.000 buku, Pak. Yang baru dikasih flash disknya cuma 70 judul, yang sisanya tidak dikembalikan. Ganti masuk Belanda, Belanda lah yang pertama kali menerapkan sistem feodalisme. Mulailah kata-kata radikal, pemberontak, orang yang menegakkan kebaikan, kebenaran, membela tanah airnya sendiri dianggap sebagai inlander. Kita kan berasa kan sampai sekarang, ini bumi pertiwi, orang suka bilang gini, Pak, NKRI harga mati, is okay. Tapi sebelum lo ngomong begitu, dengerin lo gue ngomong gitu. Dulu Indonesia ini terdiri dari 72 kesultanan. Pak Nasir dan Buya Hamka tuh keliling, Pak. Gimana caranya Sabang sampai Merauke jadi NKRI? Jadi kalau ada orang ngomong NKRI, berterima kasih dulu sama tokoh dari Sumatera 2 nih. Indonesia 72 kesultanan jadi NKRI. Ngalah kan kita? 1. Pancasila pasal pertama kita paham, Pak. 7 kata yang dihilangkan dari Piagam Jakarta. Umat Islam sih oke-oke. Tapi apa yang terjadi adalah karena kita kurang inten, kurang perhatian terhadap intelektual keagamaan kita, sehingga banyak umat Islam yang terpuruk dalam keadaan salah memahami konsep agama sendiri. Kalau lihat orang begini kok begini, lihat orang begitu kok begitu. Kita ngomong misalnya yang gampang lah, yang kelihatan. Apa pasalnya Habib Rizik ditangkap? Karena kerumunan, orang nggak akan percaya.
level anak SMP SMA nggak akan percaya. Tidak semudah itu jaksa hakim memasukkan orang ke penjara cuma karena keramaian. Mustahil. Kenapa? Media massa digunakan untuk memborbardir. Kalau media massa, makanya media kita punya handphone, Kak, manfaatkan buat dakwah sebesar-besarnya. Ada orang komenin dakwah, ada orang komen tentang Islam, kita komenin dakwah terus, jangan berhenti. Jangan kita baca terus kita diam. Kita punya kewajiban, qulil haqqa walau kana murran, kan di Facebook, di IG, YouTube dan sebagainya bisa kita komen. Itu merupakan sarana dakwah buat kita. Karena kita nggak mungkin lah berjuang seperti orang dulu dengan pertempuran yang sporis, nggak mungkin. Rakyat butuh makan, rakyat butuh pengembangan ekonomi, rakyat butuh sekolah dan sebagainya. Orang hidup di dunia harus damai, aman, sentosa. Itulah Islam, Pak. Kata-kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Udah tahu artinya Pak semua? Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia agar orang hidup damai, sentosa. Kalau orang hidup damai, saling memberikan hak masing-masing, nggak akan ada konflik. Konflik itu terjadi karena ada kesalahan sistem feodalisme, kolonialisasi dan sebagainya yang menyebabkan satu runtuh. Salah satu contoh begini. Rusia, perang dunia pertama, perang dunia kedua, 120 juta orang mati, Pak. Amerika, Inggris masuk ke wilayah dataran Amerika bagian selatan. Jumlah Indian 120 juta, sekarang tinggal 12 juta. Dibunuh. Inggris masuk, James Cook, Abel Tasman masuk ke Australia. Dulu aborigin jumlahnya 11 sampai 12 juta. Sekarang hanya 45.000. Itu pun dikonservasi seperti hewan. Why? Dibunuh. Kalau Bapak lihat YouTube, betapa orang-orang Eropa menjadikan orang aborigin seperti binatang, di kebun binatang ditontonin. Islam begitu, Pak? Nggak pernah terjadi. Saat Hindu masuk Indonesia yang berkuasa, Bu, anak bangsa. Saat Buddha masuk Indonesia yang berkuasa, anak bangsa. Islam masuk ke Indonesia yang berkuasa, anak bangsa. Begitu masuk agama Protestan yang bawa Belanda, siapa yang berkuasa? Sejarah loh, Pak. Kita nggak bisa menutup mata dengan sejarah, nggak bisa. Kalau orang nggak percaya, ya silakan aja baca buku sejarah di Perpustakaan Nasional, kok banyak buktinya. Umat Islam punya masa keemasan yang oleh orang Barat, bagaimana kita we buy and I bury you. Saya beli, habis itu kamu saya kubur. Bagaimana kenang-kenangan umat Islam yang begitu besar harus dikubur sehingga anak cucu kita tidak lagi mengenal tentang kejayaan Islam. Nggak lagi cerita kemuliaan Rasulullah yang memberikan seorang nenek di pinggir pasar yang tiap hari menghina Rasulullah yang suapin makanan ke mulutnya. Nggak ada lagi orang mau kenal itu. Nggak lagi ada orang mau kenal bagaimana Umar bin Khattab bawa gandum di pundaknya, datang ke rumah ibu-ibu tengah malam karena kelaparan, anaknya nangis belum makan. Jadi kita dikondisikan agar kita tidak mengenal kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dan kemuliaan yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat serta para nabi. Memang sangat merenyuhkan perasaan kita dan hati kita. Harus berusaha kembali bahwa hidup kita di ujungnya adalah kematian. Orang kafir mencari dunia silakan. Kita di dunia sekedar numpang lewat. Kita berharap husnul khotimah, mati dalam keadaan cinta kita tetap melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang istiqomah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minas solihin wa ja'alna min ahlil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar fa aqimis shalah.